Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membuat perjalanan. Yang keras ya bacanya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengejar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam masa jalan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dan mereka tidak hampir tenggelam. Ayat 9, 10 dan 11 sama-sama ya. Sebab sama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan. Dengan Yohanes, anak-anak Yesus yang menjadi jangan takut sekarang adalah manusia. Dan sesudah mereka Meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. iya ya. Coba kita sama-sama belajar dari Lukas 5 ini ya. Dikatakan tadi di ayat berapa tadi yang baca? Guru, aku sudah sepanjang malam, sepanjang hari. Siapa yang baca tadi? Aku tidak dapatkan ikan ya. Siapa yang baca? Guru gitu tadi, Nora atau siapa ya? Nah, dia nggak mendapat ikan dalam sepanjang malam, sepanjang hari. Dia lelah, capek. Dia sudah ngomong, aku ini kerja keras. Ya, kita tahu bahwa si Petrus orang yang kerja keras. Nah, kerja keras kalau dapat hasil itu senang, betul nggak? Betul ya? Boleh lembur, terserah lembur, tapi ada hasil gitu ya. Nah, ini Petrus sudah dikasih lembur sepanjang malam, nggak dapat hasil. Ya udah lapar, capek, ngantuk, letih lesu, beban berat, tapi dia bilang, karena engkau yang nyuruh guru, aku akan melakukannya. Nah, Petrus sambil ngomel, tapi dia juga mau melakukannya. Ada orang ngomel tapi nggak melakukan. Nanti ada tuh orang ngomel, kerjaannya ngomel tapi nggak mau melakukan. Nah, Petrus dia ngomel tapi melakukannya. Umpamanya disuruh, "Endi nyapu." Ya, "Oh, capek kali, aku capek kali sambil nyapu." Nah, ada orang yang udah "Endi nyapu." Udah ngomel macam-macam nggak dikerjakan. Ingat ya. Jadi persoalannya adalah ya, ketika Petrus itu taat melakukannya, apa tadi di ayat lalu mereka yang dapat ikan banyak di apa ya, ya itu ya, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka apa, datang membantunya, dan mereka itu datang, mereka bersama-sama hingga ke perahu itu dengan ikan yang penuh. Di ayat 6 yang banyak ikan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka hampir koyak. Jadi ketaatan Petrus untuk mau apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, tebarkan perahu sebelah kanan, bertolak yang makin dalam. Walaupun dia Petrus yang ngomel, aku sudah capek kerja sepanjang malam gak dapat ikan, tapi karena engkau yang nyuruh, aku mau melakukannya. Jadi ketika kita mau melakukan apa yang diperintahkan pemimpin,
ada berkat. Ketika engkau pemuda-pemudi mau melakukan apa yang diperintahkan guru, ada berkat. Ketika engkau sebagai karyawan, karyawati mau melakukan apa yang diperintahkan bosmu atau atasanmu, ada berkat. Nanti ketika engkau nanti menjadi masyarakat, ya, bangsa ini mau melakukan perintahnya pemerintah, ada berkat. Katakan amin. Engkau sebagai jemaat, ya, mau melakukan apa yang dikatakan oleh pendetamu, ada berkat. Jadi ini garis bawahi ya, garis bawahi, ya. Engkau boleh kerja keras, itu bagus, tapi engkau juga harus taat. Nah, banyak orang kerja keras nggak taat. Nah, ini yang salah. Tukang protes, pemimpinnya ngomong kamu harus tulis A, enggak aku mau nulisnya C. Siapa yang nyuruh? Siapa yang gaji? Siapa gurunya? Siapa dosennya? Ngerti maksudnya? Kira-kira gimana kalau kita melawan pemimpin? Gimana kita kalau melawan guru, Sarah? Gimana kalau siapa namamu? Melawan bosmu? Kalau melawan bosmu, gimana kira-kira? Cara melawan guru, kira-kira gimana? Marah, bukan hanya marah. Kalau dikeluarkan dari sekolah, kalau cuma dimarahin mah kecil, bisa diatasin. Tapi kalau ini sanggupmu, besok jangan masuk lagi. Sarah, besok kamu jangan sekolah lagi di sini ya, pindah kau kena pecat. Kan gitu. Jadi mari kita sebagai anak muda, jadilah orang yang taat kepada orang tua. Amin. Taat kepada pendetamu, amin. Taat kepada gurumu, amin. Taat kepada siapa lagi ya? Atasanmu yang kerja. Orang udah kerja. Siapa ini? Siapa namamu? Misra yang kerja. Taat kepada atasanmu ya, atasanmu bosmu lah yang kerja. Supaya apa? Supaya kau diberkati. Ya. Jadi banyak orang itu tidak diberkati gara-gara tidak taat. Nah, dah itu coba simpel saja. Ini besok mau saya sampaikan. Ayat 11 yuk kita baca sama-sama ayat 11. Yang Lukas 5 tadi. 1 2 3. Dan sudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan Nah, ini penting sekali bahwa engkau ya juga harus meninggalkan sekolahmu untuk mengikuti Yesus, juga harus meninggalkan kerjaanmu untuk Yesus. Itu sah-sah saja. Tapi yang maksudnya di sini adalah yang terpenting adalah hidupmu itu harus melayani Tuhan Yesus. Katakan melayani Tuhan Yesus. Amin ya. Hidupmu itu harus melayani Tuhan Yesus. Itu yang paling penting ya. Harus melayani Tuhan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena ketika engkau hidup dikasih kesehatan, talenta, karunia, engkau tidak melayani Tuhan, ya, apa yang kau dapatkan di dunia ini itu sia-sia saja, kau akan tinggalkan. Engkau kerja keras dapat duit banyak, engkau tinggalkan. Betul nggak? Baju baru, rumah bagus, mobil bagus, apa lagi? Ya. Bahkan orang tuamu, bahkan suamimu, bahkan istrimu, bahkan anak-anakmu itu akan tinggalkan. Betul nggak? Itu akan tinggalkan itu semuanya. Dan engkau akan kembali kepada yang menciptakan engkau, Tuhan. Ya. Jadi oleh sebab itu, mari seperti Petrus ini sadar
Tuhan pergilah, aku ini orang berdosa, kata si Petrus. Di ayat berapa tadi ya? Ayat 8 kalau nggak salah ya. Aku ini orang berdosa. Ya. Akhirnya Petrus dan teman-temannya meninggalkan jalannya dan menjadi yang tadinya penjala ikan jadi penjala manusia. Jadi Nora, ya, Mesra ya, si Sarah, si Ami ya, Nia, Esther, Angie dan kita semuanya, ya, mari libatkan dirimu untuk melayani Tuhan. Amin Nora. Libatkan, jangan jadi jemaat terus. Rugi engkau kalau hanya jadi jemaat terus. Engkau harus mau terlibat untuk aktif, katakan aktif. Bukan pasif. Tahu bedanya aktif sama pasif? Ya. Pasif itu tidak mau peduli, tidak mau mengapa-ngapain. Ya, bahkan dipukul pun dia cuman sakit. Tapi kalau aktif, ya, engkau itu terjun melibatkan diri. Amin ya. Banyak sekali. Nah, terima kasih. Saya walaupun dua orang, saya tetap layani. Ya, apalagi di corona ini kita harus terbatas kan, nggak boleh rame-rame gitu kan. Ya nggak apa-apa. Ya, makanya saya ngomong sama Esther, ngomong sama pemuda, Natal walaupun dua orang ya buat Natal. Gitu loh. Sama-sama adanya roti bobo, ya udah makan roti bobo. Gitu ya. Kalau adanya nggak ada roti bobo, adanya ubi rebus, ya ubah ubi rebus. Kan gitu. Kan bukan Natal itu kan bukan soal makanannya. Betul nggak? Apanya? Ya. Engkau menghargai ulang tahunnya Tuhan Yesus, kira-kira seperti itu. Ya. Di hari Natal itu. Sedangkan temanmu aja aku mendatangi ngucapin selamat ulang tahun kan gitu kan, masa kita nggak ngucapin selamat Natal teman Tuhan Yesus lahir ke dunia ini gitu ya. Bukan soal makanannya, tapi engkau mau berdoa, mau untuk melayani, mengasihi, beribadah, ya, bertobat. Amin. Nah ini kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya